Salam jumpa, salam damai sejahtera. Bersama Rahmat Kristiantara, saya dari SMK Kristen Putra Surabaya. Hari ini saya akan membahas materi tentang kebocoran dinding tangki dengan mempergunakan persamaan Bernoulli. Untuk menentukan laju kebocoran yang terjadi pada sebuah dinding tangki berisi air, dapat ditentukan dengan mempergunakan hukum Bernoulli. Mari kita tinjau di gambar 1. Nah, ini adalah sebuah tangki yang berisi air. H1 adalah ketinggian air permukaan tangki dari alasnya. H2 adalah ketinggian lubang kebocoran tangki dari alasnya dan air jatuh pada jarak X. Nah, untuk persamaan dari Bernoulli, yaitu terlihat di sini. Nah, ini P1 setengah rho G1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 plus rho GH2. P1 adalah tekanan pada permukaan air karena pengaruh udara luar. P2 juga tekanan udara luar dari dinding tangkai yang bocor. Nah, P1, P2 itu sama dengan P0 adalah tekanan udara luar. Jika luas kebocoran kecil, maka laju penurunan air permukaan tangki V1 itu kecil sekali. Maka dianggap V1 itu sama dengan 0 atau diabaikan. Nah, menurut Bernoulli, maka P1 setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat P ditambah rho GH2. Nah, gantilah V1 itu dengan 0. Sehingga persamaan akan menjadi, nah ini rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. GH1 itu setengah V2 kuadrat plus GH2. Maka kecepatannya menjadi seperti ini. GH1 ya, GH2 pindah ke kiri, GH2 sama dengan setengah V kuadrat. Nah, V kuadrat sama dengan 2G dalam kurung ini H2 minus 1. Sehingga V2 saja akar 2G dalam kurung H1 min H2 atau selisih. Untuk menentukan tempat jauhnya air diukur dari dinding tangki X. Nah, jatuhnya tadi kan gerakan air dalam air vertikal merupakan gerak jatuh bebas. Sehingga ya, karena air dalam arah gerak vertikal tidak memiliki kecepatan awal atau V1 sama dengan 0, maka kecepatan awal hanya dalam arah horizontal dan merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi H2 itu sama dengan setengah GT kuadrat, maka T-nya di sini akar 2H kuadrat per G. Nah, X itu jarak atau perpindahan itu V2 kali T. Nah, ini kan GLBB, V2-nya kan konstan, sehingga X gantilah V2 ini dengan akar 2G dalam kurung H1 min H2 kali gantilah T dengan akar 2H2 per G. Maka X akan mendapatkan 2 akar H1 min H2 kali H2. Nah, itu untuk mencari X-nya. Jadi disubstitusikan.
Ada contoh soal di sini. Nah, lihat gambar 2 ini. Dari gambar 2, tinggi permukaan air di dalam tangkai itu 1 meter. Terdapat lubang kebocoran 0,2 meter dari alas tangki. Jika percepatan gravitasi bumi 10, tentukan kecepatan aliran kebocoran V2. Jarak jatuhnya air dari tangkai X. Nah, diketahui H1 di sini. Nah, dari alasnya ini 1 meter dan H2 alas ke titik. Nah, kebocoran itu 0,2 meter. G-nya 10. Maka dengan cara ini yang tadi sudah dijelaskan, maka V2 sama dengan akar 2G seperti ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, gantilah ini G dengan 10, H1 dengan 1, H2 dengan 2. Maka akan didapatkan, nah ini 20, ya 20 kali 0,8, maka menghasilkan angka seperti ini, yaitu 16, 0,2, di akar 16 sama dengan 4. Nah, berapa besarnya X ini untuk menentukan yang B sekarang? Kita coba di sini, kita kasih warnanya supaya hijau. Nah, yang ini untuk berapa ini? Nah, jadi X sama dengan, ya, ini 2H min 0,2, 0,2, X2 akar 0,8. Nah, itu saudara ya. Jadi ini hanya dari mana? Ini saya copy dulu ya. Ya, sini saya letakkan di sini aja lah. Pas ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini saya ulang kembali. 2, H1, 1, H2, 0,2, H2, 0,2. Nah, ini X sama dengan 2. Nah, ini akar. Ya, akar 1 dikurangi 0,2 kan berapa, nak? 0,8 kali 0,2. Nah, ini adalah 0,4 ya, 0,4 kali 2 kan 0,8 meter. Nah, itulah yang bisa sajikan pada hari ini, dan semuanya salam sehat dan kuat dan semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.